Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fajri Ramadhani dengan NIM 4522475 dari program studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu produk dalam manajemen perbankan, yaitu deposito. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah ini, tapi sebenarnya apa itu deposito dan apa keuntungannya? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskannya secara singkat dan mudah dipahami. Sebelum itu, saya akan membacakan salah satu quotes dari Robert Kiyosaki yang berbunyi, "Jangan hanya menyimpan uang, tapi buatlah uang bekerja untuk masa depanmu." Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mulai dulu dari pengertian deposito itu sendiri. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan deposito, penting juga untuk memahami tujuan dan manfaatnya agar kita dapat mengetahui peran deposito dalam pengelolaan keuangan. Kita mulai dari tujuan deposito. Tujuan deposito yang pertama yaitu menyimpan dana dengan aman dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Yang ketiga, menghindari penggunaan uang secara impulsif karena tidak bisa diambil sembarangan. Yang keempat, saran investasi jangka pendek hingga menengah. Yang kelima, membantu perencanaan keuangan agar lebih terarah. Kemudian, manfaat deposito. Manfaat deposito yang pertama itu risikonya rendah, relatif aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang kedua, pendapatan tetap atau fixed income, bunga sudah ditentukan di awal jadi lebih pasti. Yang ketiga, melatih disiplin keuangan, tidak bisa ditarik sewaktu-waktu sehingga dapat membantu mengontrol pengeluaran. Yang keempat, fleksibel dalam jangka waktu, bisa dipilih sesuai kebutuhan, bisa dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Kemudian ada ciri-ciri deposito. Deposito merupakan salah satu produk simpanan perbankan yang memiliki karakteristik khusus. Salah satu ciri utamanya adalah memiliki jangka waktu tertentu seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan yang telah disepakati antara nasabah dan bank sejak awal. Selain itu, penarikan dana pada deposito tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, melainkan harus menunggu hingga jatuh tempo. Deposito juga dikenal sebagai tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, sebagai kompensasi atas keterbatasan fleksibilitas penarikan dananya. Apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti atau denda sesuai kebijakan bank. Di samping itu, deposito juga dapat menggunakan sistem automatic roll over atau ARO, yaitu perpanjangan otomatis setelah jatuh tempo. Selanjutnya itu ada jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito ada 3, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Deposito berjangka terbagi 2, yaitu deposito berjangka rupiah dan deposito berjangka valuta asing. Yang pertama itu deposito berjangka rupiah. Deposito berjangka rupiah adalah jenis deposito yang paling banyak dikenal dan digunakan di Indonesia, yaitu deposito yang menggunakan mata uang rupiah sebagai alat penyimpanan. Ciri-ciri dari jenis ini yaitu jangka umumnya tersedia dalam pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 12 bulan. Beberapa bank juga menawarkan jangka waktu yang lebih panjang, seperti 36 bulan atau 48 bulan. Suku bunga tetap selama masa simpan, sesuai kesepakatan awal. Memiliki setoran awal minimum yang bervariasi tergantung kebijakan masing-masing bank, dengan beberapa pilihan yang lebih kecil untuk kalangan masyarakat luas. Menggunakan mata uang lokal sehingga tidak terpengaruh pergerakan kurs mata uang asing.
Selanjutnya itu deposito berjangka valuta asing. Deposito berjangka valuta asing adalah jenis deposito yang menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat USD, Singapura dolar SGD, euro EUR atau yen Jepang JPY. Beberapa poin yang harus digarisbawahi tentang jenis ini yaitu mata uang yang digunakan adalah mata uang internasional sesuai dengan pilihan uang yang ditawarkan oleh bank. Kemudian jangka waktu penyimpanan ditetapkan sesuai kebijakan bank dan jenis mata uang yang dipilih. Suku bunga disepakati pada awal pembukaan dan tetap berlaku selama masa simpan. Kemudian dapat digunakan oleh mereka yang memiliki dana dalam mata uang asing atau ingin mengelola dana dalam mata uang asing melalui produk simpanan berjangka. Selanjutnya yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah jenis deposito yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat fisik atau elektronik dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Sertifikat deposito ini diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan simpanan berjangka. Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sebelum tanggal jatuh tempo yang disepakati. Nilai pada pasar sekunder dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga pasar yang berlaku. Kemudian biasanya digunakan oleh perusahaan atau pihak yang memiliki dana dalam jumlah besar. Selanjutnya itu yang ketiga deposito on call. Deposito on call adalah jenis deposito dalam jangka waktu penyimpanan yang sangat pendek. Biasanya berkisar 7 hari kurang dari 30 hari. Beberapa bank juga menyediakan jangka waktu yang lebih singkat seperti 1 hari atau 3 hari. Selanjutnya itu fungsi deposito. Deposito memiliki fungsi penting bagi nasabah maupun pihak bank. Bagi nasabah, deposito berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana yang aman karena disimpan di lembaga perbankan yang diawasi dan dijamin. Selain itu, deposito juga berfungsi sebagai instrumen investasi sederhana karena memberikan imbal hasil berupa bunga dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Deposito juga membantu dalam perencanaan keuangan, terutama tujuan jangka pendek hingga menengah, karena adanya kepastian jangka waktu dan hasil yang diperoleh. Sementara itu, bagi bank, deposito sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional seperti penyaluran kredit kepada masyarakat. Selanjutnya, yaitu keuntungan deposito. Deposito menawarkan beberapa keuntungan yang menjadikannya pilihan menarik bagi nasabah. Salah satu keuntungan utamanya itu tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan, sehingga memperoleh hasil yang lebih optimal. Selain itu, deposito memiliki risiko yang lebih rendah karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Keuntungan lainnya adalah pendapatan bunga yang bersifat tetap atau fixed income selama periode tertentu sehingga memberikan kepastian bagi nasabah. Deposito juga mendorong disiplin dalam pengelolaan keuangan karena dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu sehingga mengurangi kemungkinan penggunaan dana secara tidak terencana. Selain keuntungan deposito, tentunya ada kekurangan deposito juga. Di samping itu, kekurangan deposito salah satunya adalah kurangnya fleksibilitas karena tidak dapat ditarik kapan saja sebelum jatuh tempo. Jika nasabah tetap mencairkan dana sebelum waktunya, maka akan dikenakan penalti atau denda yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Selain itu, bunga deposito dikenakan pajak sehingga jumlah bunga yang diterima nasabah lebih kecil daripada bunga bruto. Dari sisi investasi, deposito juga memiliki tingkat pengembalian yang relatif rendah dibandingkan instrumen investasi lain yang berisiko lebih tinggi seperti saham atau reksadana. Faktor yang mempengaruhi suku bunga deposito yaitu
tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya kebijakan moneter Bank Indonesia, terutama suku bunga acuan yang menjadi dasar bagi perbankan dalam menetapkan bunga simpanan. Selain itu, tingkat inflasi juga berpengaruh, karena inflasi yang tinggi biasanya diikuti dengan kenaikan suku bunga untuk menjaga daya tarik simpanan. Kondisi ekonomi makro seperti stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi turut mempengaruhi kebijakan suku bunga. Faktor lain adalah likuiditas perbankan, yaitu kebutuhan dana bank. Jika bank membutuhkan dana lebih banyak, maka suku bunga deposito cenderung dinaikkan untuk menarik nasabah. Kemudian yang terakhir yaitu persaingan antar bank menjadi faktor penting karena masing-masing bank berusaha menawarkan bunga yang kompetitif. Perbedaan antara deposito dan tabungan. Dalam aspek penarikan, deposito itu terbatas, sedangkan tabungan itu bebas. Kemudian aspek bunga, deposito memiliki bunga yang lebih tinggi dan tabungan yang lebih rendah. Dalam jangka waktu, deposito memiliki jangka waktu sedangkan tabungan tidak ada. Dalam aspek risiko itu sama-sama rendah antara deposito dan tabungan. Sekarang kita coba pakai contoh biar lebih mudah dipahami nih. Misalnya nih, teman-teman punya uang 10 juta rupiah. Lalu, teman-teman simpan di deposito selama 1 tahun dengan bunga 5% per tahun. Nah, 5% dari 10 juta itu berapa sih? Kita hitung. 10 juta dikali 5% itu hasilnya adalah 500.000 rupiah. Artinya, setelah 1 tahun, uang teman-teman itu bertambah. Jadi 10.500.000 rupiah. Tapi tunggu dulu. Di dunia ini ada yang namanya pajak. Pajak deposito itu sekitar 20%. Jadi 20% kali 500.000 itu dapat 100.000. Jadi 500.000 itu dikurangkan 100.000 menjadi 400.000. Jadi dalam 1 tahun itu teman-teman mendapatkan uang sebanyak 10.400.000. Jadi kesimpulannya, deposito merupakan simpanan berjangka dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah, namun memiliki keterbatasan dalam penarikan dana serta dikenakan pajak. Deposito dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan perbankan, sehingga cocok sebagai instrumen investasi sederhana untuk perencanaan keuangan yang aman dan terarah. Sebagai penutup dari saya akan membacakan salah satu quotes dari Defremsi yang bunyinya, kunci keuangan yang baik bukan pada seberapa besar penghasilan, tetapi seberapa bijak mengelolanya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.